Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pagi hari ini masih melanjutkan yang kemarin, itu tentang tafsir Yasin yang masih berkaitan tentang fadilah-fadilah ya, daripada membaca surah Yasin. Ya, kesimpulannya kemarin bahwa surah Yasin ini diturunkan ketika Rasulullah sebelum hijrah ya. Karena termasuk surat Makkiyah, kemudian Yasin sendiri itu artinya kemarin yang paling dominan di dalam para ulama itu ya, yang paling kayaknya paling tepat sekali yang kelihatan dia itu adalah termasuk nama daripada Nabi Muhammad. Ya, walaupun ada sebagian ulama itu yang mengartikan Yasin itu wallahu a'lamu bimuradih. Ya, hanya Allah yang mengetahui arti sesungguhnya daripada Yasin itu apa. Tapi ketika melihat ayat berikutnya tentunya Yasin ini sudah lebih jelasnya adalah nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada beberapa hal keutamaan kemarin kita sudah bacakan ya. Jadi diantaranya ketika ada orang mau meninggal kita bacakan surah Yasin, kemudian turun malaikat mendoakannya sampai ikut prosesi di dalam penguburannya dan lain sebagainya ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda kemarin yang kita baca, yaitu aktsiru qira'ata hadhihi surah. Ya, perbanyaklah membaca surah Yasin. Surat ini maksudnya ini itu ya surat Yasin. Fa inna fiha qasaisun, karena di dalam surat Yasin itu mengandung khususiyah, mengandung banyak khususiyah katsiratun yang banyak, sehingga para ulama menafsiri daripada hadis Rasulullah aktsiru qira'ata hadis surah fa inna fiha qasaisun katsira itu hatta qila, sehingga dikatakan ya, fi syahril hadzal hadis, dalam syarahnya hadis ini innal jai'a, sampai innal jai'a, seandainya ya, innal jai'a sesungguhnya orang ya, bukan seandainya lagi, innal jai'a sesungguhnya orang yang lagi lapar. Idza qara'aha, ketika membaca ya hadis surah Yasin, maksudnya membacanya bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati, dengan keikhlasan, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya itu ya niat karena Allah. Karena yang bisa memberi lapar, bisa memberi kenyang, ya, haus, bisa menghilangkan haus itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini innal jaya, sesungguhnya orang yang lapar, idza qara'aha, ketika membaca surah Yasin bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati, asba'ahullahu, maka Allah mengenyangkannya, min fadlihi, dengan keutamaannya Allah Subhanahu wa taala, dengan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membaca Yasin dengan sungguh-sungguh, dengan hati hadir ya, bisa mengenyangkan ya, Allah kenyangkan dengan fadlnya. Ya, kalimat ini ya jangan kemudian tidak usah makan ya, terus nanti bapak-bapak nggak kerja, begitu anak kita ajak makan Yasin baca Yasin terus tidak usah makan. Jadi seperti ini nih, khosais itu hal-hal tertentu di dalam keadaan-keadaan tertentu ya. Ya, kalau selama ini kita buktikan kan Yasinan. Kalau Yasinan ya mestinya kenyang pulang ya. Kalau Yasinan membaca Yasin terus pulang kenyang karena sudah makan, dikasih makan sama sahibul hajatnya. Jadi artinya itu ketika dalam keadaan-keadaan tertentu ya. Jadi dalam keadaan yang kepepet ya, itu apa yang kita doakan itu biasanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam keadaan-keadaan yang memang kita penting dan sangat perlu ya, itu dengan hati yang hadir ya. Kalau orang hatinya tidak hadir, membacanya tidak ikhlas ya doanya ya tidak dikabulkan ya, atau dikabulkan tetapi
mungkin dalam bentuk yang lain, ya seperti itu. Jadi kita bisa lihat, buktikan dulu itu orang-orang dulu ya, orang-orang tua kita dulu, kakek-kakek dulu, zaman dulu itu orang-orang ulama-ulama bahkan di kampung-kampung itu baca Fatihahnya saja tidak bagus bacanya. Kalau dinilai fasihnya tidak, terus ya sembarang saja bacanya itu. Ya Hayyu ya Qayyum itu dibaca ya Kayuku ya Kayumu. Padahal ya Hayyu ya Qayyum maksudnya. Itu sakit mata itu diludahi sedikit begitu ya bisa sembuh. Ya Allah sembuhkan. Itu karena pada dasarnya adalah karena hatinya itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Yaitu karena huduril qalbi, dengan hati yang hadir, dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang diniatkan, yang dihajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Yasin termasuk seandainya dalam suatu saat dalam keadaan kita kepepet ya, maka diantaranya fadilahnya bisa Allah kenyangkan bagi orang yang lapar. Wa in qara'aha, dan apabila, nah ini juga penting. Wa in qara'aha, dan apabila dibacakan surah Yasin. Al khaifu, apabila membaca ha gitu. Wa in qara'a, dan apabila membaca ha kepada surah Yasin. Al khaifu, orang yang takut, azhaballahu taala, azhaba maka Allah menghilangkan, azhaballahu maka Allah menghilangkan, Allah taala huznahu, kesusahannya, wa khaufahu, dan ketakutannya. Jadi kalau kita lagi takut ya, jadi kurang dari hatinya kurang tenang ya, Allah hilangkan dengan kita membaca surah Yasin. Jadi Allah jadikan kita menjadi tenang ya. Ketakutan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in qara'aha al-faqiru khallasa min dainihi. Wah ini bisa. Wa in qara'aha, dan apabila membaca al-faqiru, orang yang fakir, khallasa min dainihi, Allah akan lunaskan hutangnya. Ini orang yang punya hutang ini banyak-banyak membaca surah Yasin. Diniatkan mudah-mudahan Allah beri jalan keluar ya. Jadi baca surah Yasin. Ya mungkin yang dihutangi lupa ya, bisa jadi, atau diikhlaskan, atau kalau yang dihutangi atau yang diberi mudah jalan keluar untuk membayar hutangnya ya. Wa idza qara'aha, dan apabila membaca surah Yasin dzul hajatin, orang yang memiliki hajat, qadallahu ta'ala hajatahu, maka Allah juga akan berikan hajatnya, akan kabulkan hajatnya. Nah, ini dasar-dasar inilah kemudian dipakai oleh orang-orang tua kita dulu ya. Kenapa kok setiap apa saja kok yasinan ya kan. Jadi menempati rumah baru Yasin ya, orang meninggal Yasin, orang mau meninggal Yasin, orang sakit Yasin ya, dalam keadaan susah ya Yasin. Jadi ini diantaranya, apabila dibaca surah Yasin bagi orang yang memiliki hajat, maka qadallahu ta'ala, Allah mengabulkan hajatnya, hajatahu, hajatnya. Wa man qara'aha fis subhi, barang siapa, waman, dan sabarang siapa, qara'a yang membaca ha pada surah Yasin fis subhi pada waktu subuh, yakunu fi amanillahi, maka orang itu diberi keamanan oleh Allah Ta'ala ilal masai, sampai sore hari. Kalau kita membaca surah Yasin pagi hari, maka Allah beri keamanan kepada kita sampai sore hari. Wa fi ayyi baldatin, dan di mana satu tempat, negara, kampung, baldah itu negara atau kampung lah gitu. Idza tuliyat, apabila dibaca di sana, fusirat, atau dikaji, seperti sekarang ini kita mengkaji surah Yasin, rafa'allahu ta'ala, maka Allah akan mengangkat, Allah Ta'ala akan mengangkat anhum, dari mereka, al-bala'a, bencana.
Allah hindarkan dari bencana. Wal qahta, qahtun itu apa ya? Qahtun itu tidak hujan lama sekali, terus nggak ada makanan, paceklik ya, paceklik. Jadi dihindarkan dari paceklik, dihilangkan paceklik. Wal ghalaa, ghala itu mahal, harga yang mahal, harga mahal. Jadi karena akibat tidak ada hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan tidak bisa tumbuh, ya, kemudian apa-apa jadi mahal, ya kayak paceklik tadi itu, ya mahal. Kalau ada uang nggak apa-apa, ini juga nggak ada uang tuh ghala. Wa ta'una, dan ta'un itu pandemi, ya. Ta'un itu penyakit, ya kayak pandemi kemarin tuh kan, mungkin karena kurang banyak baca Yasin, ya. Wal waba'a, dan wabah penyakit, wal maradha, dan penyakit, ya, dihilangkan dari penyakit Allah Subhanahu wa taala angkat dari satu tempat atau negara ataupun satu kampung itu, ya, dari bala, dari bencana, dari penyakit, bihurmatiha, sebab kemuliaan surah Yasin, ya, kemuliaan surah Yasin. Jadi bagus sekali Yasin ini menjadi amaliyah kita, ya, amaliyah kita, ya, tidak menyampingkan bacaan Al-Quran, tidak, akan tetapi karena banyak memiliki khususiyah sehingga membaca surah Yasin ini penting kita baca setiap saat. Wa man qara'aha fil laili yakunu ahlahu fi amanillahi ta'ala. Wa man qara'aha, wa man barang siapa qara'a yang membaca surah Yasin fil laili pada waktu malam, yakunu maka ada ahluhu, ya, keluarganya itu fi amanillahi ta'ala, itu dalam perlindungan Allah, keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pada waktu-waktu tertentu, mungkin lagi waktu-waktu kurang aman, ya, kita baca Yasin menjelang tidur, insya Allah malam itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Ila subhi, ya, dijaga oleh Allah ila subhi, sampai subuh. Jadi kalau dibaca pagi, Allah beri perlindungan sampai sore, dibaca malam, maka Allah beri perlindungan sampai pagi. Wa idza qara'at, dan ketika dibacakan Yasin alal mayyiti, kepada orang yang meninggal, ya. Kalau kemarin kan dibaca kepada orang yang lagi sakaratul maut, orang yang lagi sekarat, yang mau meninggal, ya. Nah ini dibacakan kepada orang yang sudah meninggal, yang sekarang. Maka khufifat anhu adzabul qabri. Khufifat, maka diringankan anhu dari orang itu apa? Adzabul qabri, siksa kubur. Jadi Allah ringankan kuburnya, apa, siksa kuburnya. Nah itu kan, jadi setiap kalimat yang kita baca, ya, yang Yasin yang kita baca itu apabila ditujukan kepada orang yang sudah meninggal, Allah ringankan, ya, di sini diringankan siksanya, nah, diringankan siksanya. Nah, itu ada, ya, ada kisah dua orang sahabat, ya, kemudian dua orang ini sahabat sangat dekat sekali, terus yang satunya sudah mendahului meninggal dunia, terus sahabatnya ini bermimpi bertemu dengan sahabat yang sudah meninggal tadi. Nah dia itu dalam mimpinya bertemu dengan sahabatnya itu membawa nampan yang berisikan cahaya, ya, makanan berisikan cahaya di sana itu. Kemudian ditanya, terus yang lain itu, ya, yang lain itu orang berebut makanan. Nah dia itu di hadapannya itu penuh cahaya dan makanan di dalam nampannya itu. Apa nampan itu? Yes, nampan, ya, itu. Kemudian ditanya, kamu kok bisa dapat begini, kenapa? Sedangkan yang lain itu berebutan makanan. Maka dia menjawab, karena
setiap hari aku dibacakan Yasin oleh anakku, ya, dibacakan Yasin oleh anakku, dihadiahkan kepadaku, sehingga aku tidak usah ikut rebutan yang sana itu. Ya, rebutan itu ternyata apa? Ternyata adalah orang-orang yang anaknya nggak peduli tetapi mendapat doanya orang-orang yang membaca Yasin, doanya orang-orang muslim muslimat yang Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, ya Allah ampunilah semua orang-orang Islam yang sudah meninggal. Ini kita berdoa itu aja di rebutan mereka itu. Adapun orang-orang yang dapat khusus dari anaknya itu apa namanya, dia dapat antaran makanan sendiri, nggak usah ikut rebutan karena dikhususkan oleh anaknya. Kemudian setelah itu beberapa saat lagi kemudian mimpi, tapi kebalikannya, mimpi lagi bertemu dan ternyata sahabatnya tadi sudah ikut rebutan di sana, tidak lagi makan kayak yang dulu. Lalu ditanya, kenapa kamu sekarang sudah ikut rebutan nggak kayak dulu? Iya, anakku yang membacakan Yasin tiap saat kepadaku sudah meninggal dunia, sehingga nggak ada lagi yang membacakan Yasin untukku. Nah, akhirnya ikut rebutan tadi, ya. Yang telur satu dimakan banyak orang karena Al-Fatihah kepada banyak orang, ya. Fatihahnya kepada muslimin muslimat, berapa miliar muslimin muslimat di dunia, ya kan, begitu. Yasin ditujukan muslimin muslimat, ya kan, tapi tidak dikhususkan oleh keluarganya, oleh anaknya. Nah, ini diantara fadilah Yasin apabila dibacakan kepada orang yang sudah meninggal, khufifat anhu adzabul qabri, diringankan siksa kuburnya. Itu apabila ingkana min ahlil azab, kalau orang yang meninggal itu orang yang memang mendapat siksa, yang mendapat siksa kubur. Jadi di kubur itu masih bisa ditolong, Pak, ya. Jadi kalau yang yaumala yang fa'umalun wala banun, ya tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, itu nanti sudah kiamat. Kalau belum kiamat masih di alam barzah, di alam kubur, itu masih bermanfaat. Anak-anak sahabat masih bermanfaat karena setiap saat bisa mendoakannya, ya. Dan anaknya yang memintakan ampunannya bisa jadi orang yang sudah meninggal, orang tua yang sudah meninggal, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya adalah dengan membacakan surah Yasin, ya. Apabila ahli kubur itu orang yang mendapatkan siksa, Allah ringankan siksanya. Wa illa, dan apabila tidak, orangnya baik, orangnya sudah di sana nggak mendapat siksa kubur, artinya orang soleh, mana fatakunu, maka Yasin yang dibaca itu fi rauhihi wa rohatihi, akan menambah enaknya istirahatnya, ya, istirahatnya orang yang meninggal tadi, akan menambah nikmat daripada yang diterima ketika di dalam alam kuburnya. Ya mungkin kalau yang di sana kasurnya empuk, ya tambah empuk tambah enak gitu, ya. Pokoknya menambah kemuliaan atau menambah istirahatnya menjadi lebih nikmat ketika dibacakan surah Yasin. Tambahannya berapa? Ziyadatan apa namanya tadi, oh ya, ziyadatan, ya, bertambah. Jadi barang siapa yang dibacakan surah Yasin, orang yang sudah meninggal dan dia itu orang yang di dalam alam kuburnya itu tidak disiksa, maka dia akan menambah kenikmatan yang diterima. Li'annal kubra karena alam kubur itu raudhatun min riyadil jinan, karena raudhah, taman daripada taman-taman surga. Nah, maka Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah, kita kalau doa itu alam kuburnya, ya, si A si B orang tua kita, ya, jadikanlah menjadi taman daripada taman-taman surga, di raudhah. Ya, raudhah di Madinah itu juga ada raudhah.
Ya ma bainal mimbari wal baiti raudhatun min riyadil jannah, kata Rasulullah. Jadi antara mimbar dan rumahku itu ada raudhah yang orang-orang rebutan masuk ke sana untuk doa. Ada raudhah, taman daripada taman surga. Makanya orang di situ berdoa rebutan berdoa. Nanti kalau kelamaan sedikit dipukul sama askarnya, sama Pak Polisi situ ya. Raudhatun min riyadil jinan. Dan tidak hanya itu, kemungkinannya ada dua, bisa menjadi taman surga au hafratun min uffarin niron, atau jurang daripada jurang-jurang neraka. Nah itu. Maka wafi di dalam alam kubur itu dibacakan ketika meninggal dan dibacakan surah Yasin. Ini bagi ahli orang yang disiksa diringankan siksanya, bagi orang yang tidak mendapat siksa Allah muliakan, lebih mulia, lebih tambah kemuliaannya ya insyaallah subhanahu wa ta'ala ya. Dan dalam surah Yasin ini wa fi lafzi Yasin khamsu aqwal qala ba'dul mufassirin, tadi artinya ya ayyuhal insan. Jadi Yasin ini artinya ada yang mengartikan ya ayyuhal insan, wahai manusia, artinya ya Nabi Muhammad itu yang dipanggil ya. Karena orang Arab itu Yasin, ya ayyuhal insan, jadi begitu. Karena orang Arab itu sukanya mengambil depan-depannya bahasa Arab yang bahasa Arab yang ya kalau yang Arab bukan Arab Al-Quran ya, Arab yang orang Arab bahasanya mereka itu bahasa Arab itu namanya itu kan disingkat-singkat, mereka singkat ya haj tah gitu aja. Tahta itu ya baca tahat. Min aina jita itu dia tinggal menenjit gitu saja ya. Itu Arabnya mereka. Maka walaupun pintar baca kitab, kalau di sini berbahasa Arab nanti sampai di Arab ya bingung juga, karena mereka singkat-singkat ya. Menenjit dari mana kamu datang, begitu ya. Di mata cita itu dibaca matajid gitu. Jadi mereka mungkin kayak orang Jakarta ya. Orang Jakarta juga begitu. Jakarta kan ngapain lo, ya kan? Padahal kalau bahasa Indonesia yang benar kan bukan ngapain kan kenapa kan begitu. Ngapain, kamu lagi bikin apa kan begitu. Jadi ada bahasa Arab yang seperti bahasa Arab di sana itu bahasa Arab pasaran ya, bahasa Arab pasaran disingkat-singkat. Orang Arab itu senang begitu. Maka ayyuhal insan itu di Yasin ya. Yasin itu dari kata ya ayyuhal insan. Ini para ulama berpendapat seperti itu. Jadi ini fadilah daripada surah Yasin ya, sehingga ya kalau kita membaca surah Yasin diniatkan untuk apa? Kalau untuk orang tua kita diniatkan, ya Allah, nggak usah bahasa Arab, pakai bahasa kita yang paham. Ya Allah, saya membaca surah Yasin, ya Allah tujukanlah kepada orang tua saya almarhum bapak ini ya, seperti itu. Atau mungkin ada hajat, ya Allah hajat, saya punya hajat seperti ini, bacakan surah Yasin ya, insyaallah ya, dengan dasar yang saya bacakan dari kemarin sampai sekarang ini, hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, nanti pertemuan selanjutnya kalau pas saya lanjutkan, ini sudah mulai dari tafsir ayatnya. Kalau ini kan kemarin saya bacakan dari awal, dominan kepada fadilah ya, fadilah daripada surah Yasin, dan kemudian baru 2 ayat tadi, baru Yasin wal Qur'anil Hakim, ayat 3 ya, innaka laminal mursalin, dan fadilah-fadilahnya. Nanti berikutnya kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah beri umur panjang dan sehat kita semuanya, kita bisa melanjutkan. Demikian, terima kasih. Ya, dengan doa majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.